silakan ada lagi yang ingin bertanya? Iya, tadi udah pria-pria, mungkin sekarang kita berikan kesempatan untuk yang memakai jilbab kuning. Ya, namanya siapa? Siti Fatimah. Ya, panggilannya? Fatimah. Oke, Fatimah mau nanya apa? Ya, terima kasih. Bagaimana cara kita menyikapi bersikap kepada satu tim atau sahabat-sahabat saya yang selama ini sudah saya support habis-habisan, yang saya ingin perbaikan dan kebaikan buat teman-teman, jangan sampai terulang lagi yang seperti saya lakukan karena di dalam satu tim. Tetapi hal itu tidak malah membuat perbaikan dan kebaikan itu muncul, justru terus-menerus terulang lagi dan terulang lagi. Kesalahan itu yang membuat saya terkadang juga sulit memaafkan diri saya sendiri, apa yang harus saya lakukan. Oke, jadi teman berbuat salah dan sudah diberikan nasihat, sudah dikasih tahu yang benar seperti apa, tapi tetap ngeyel nggak dilakukan. Iya. Dan itu membuat Fatimah kesal. Iya, karena mereka adalah bagian dari tim saya, bagian dari saya. Apa yang harus dilakukan untuk menyikapi hal seperti ini? Ibu leader di situ? Iya. Ya. Itulah sebabnya. Maksudnya? Dan memang itulah perlunya. Untuk ibu diangkat derajatnya menjadi leader yang lebih baik lagi. Oke, so selalu ada maksud yang lebih mulia daripada sebuah kejadian yang harus kita pecahkan. Kadang-kadang kita cukup menyadari sesuatu itu ada di situ untuk kita, artinya masalah itu untuk kita tumbuh saja, besok sudah selesai sendiri itu Bu. Terapi yang kedua namanya oli. Oh, tadi kita belajar air, Tadi sekarang air, oli ya? Sekarang oli. Oke, apa Simple. tuh oli? Oli itu O-nya adalah ya. Gitu kan. Ya. Ya. Yang Sorry. pertama adalah apa? Oh. O adalah ya. Ini karena masalah itu awalnya sebelum kita mengerti pasti kita bicaranya Ada masalah pasti kan Tapi kalau sudah lewat, sudah ngerti, gitu. Orang yang sudah ngerti dengan masalahnya, ya cukup waktu healingnya juga, dia akan sampai ke So ujung dari semua masalah adalah oke. Nah L-nya yang disebut lupakan, ya belajar melupakan. Tadi Pak Komar sudah memulai tadi ya dengan tidur, dengan istirahat dan seterusnya. I-nya adalah itu. Lupakan itu. Lupakan itu. Nah, prakteknya gimana? Tadi masih ingat? Air, aku, ikhlas, dan rela. Terus masih macam-macam gunjang-ganjing. Lupakan itu. Aku ikhlas dan rela, ya. Dan kalau masih ada yang kepala kita macam-macam, mikir sendiri atau di bagaimanapun, kita bilang, lupakan itu. Terus saya nambahin dikit ya. Iya, gimana Pak Komar? Leader dalam bentuk yang kecil ini sesungguhnya representasi kebinekaan Indonesia. Jadi siapapun ingin jadi pemimpin di Indonesia, itu hendaknya dari kecil sudah punya pengalaman memanage manasa yang plural. Jadi substansi yang sama itu kalau disampaikan dengan cara yang sama pada orang yang berbeda belum tentu. Misalnya orang dari Jawa, dari Batak, dari Aceh, dari mana gitu. Itu beda-beda. Bagi orang Sumatera mungkin ngomong agak tinggi, ya biasa saja. Ya. Tapi bagi orang Solo kok bentak-bentak salah saya apa? Misalnya kan gitu. Ya. Yang mereka tidak punya pengalaman pergaulan pluralistik, inklusif, kalau tiba-tiba nanti jadi pemimpin nasional repot. Karena yang dihadapi begitu plural, dia sendiri programnya itu monoton. Oke, berawal dari toleransi, tapi habis itu harus cari cara bagaimana kita bisa menyampaikan dan proaktif ya untuk bisa mengatasi semua itu. Cari cara yang berbeda, Mbak Fatimah. Baik. Nah, terakhir nih, saya ingin nanya ke Pak Komar dan juga Pak Nunu. Tadi kan Pak Nunu bilang oli, lupakan itu. Tapi ada yang bilang bahwa orang bodoh itu tidak bisa memaafkan. Orang naif itu memaafkan dan melupakan. Tapi katanya orang bijak itu harus memaafkan tapi tidak boleh dilupakan. Nah, ini gimana? Jadi harus dilupakan atau tidak boleh dilupakan?
Pak Nunu. Ya, lupakan itu artinya lupakan yang terjadi, ya. Tapi pelajarannya jangan dilupakan, gitu kan? Itulah makanya kita untuk melupakan kita harus sabar. Kita tidak tahu kadang-kadang apa alasannya atau bahkan mestinya dia yang minta maaf, sekarang jadi saya yang minta maaf, tapi sudahlah saya sabar, gitu kan? Dan kecerdasannya juga kita dilatih, ya, untuk kita tidak mengulangi lagi masa lalu itu yang salah, dan kemudian kebijaksanaan kita untuk mengarungi kehidupan yang akan datang. Gini, ada kalanya berlaku kaidah moral begini. Kalau ada orang pernah berbuat pada Anda, sekecil apapun, jangan pernah lupa. Jangan lupakan orang pernah berbuat baik. Mungkin guru SD, guru TK atau siapa gitu. Tapi kalau ada orang pernah berbuat jahat sebesar apapun, lupakan saja. Karena kalau Anda tidak lupa, itu bagasinya, keberatan bagasi, tidak bisa move on. Baik, ya, malam yang sangat menarik sekali dan memang kalau kita ngobrolin tentang maaf nggak akan berujung dan nggak akan ada habisnya ya. Maaf dan memaafkan, dua hal yang terdengar biasa tapi tidak mudah untuk dilakukan. Perlu keberanian, kedewasaan dan juga ketulusan untuk melakukannya. Jikalau untuk memaafkan rasanya masih susah, ingat 3 pesan possible saya malam ini. Empati, toleransi, dan kasih. Yang pertama, empati. Berusahalah untuk memahami dari sudut pandangnya. Pikiran, hati, latar belakang, motif, dan juga perasaannya. Mungkin yang dilakukan tidak seburuk prasangka Anda. Mungkin saja tidak sengaja, mungkin juga dia pun menderita dan menyesali perbuatannya. Dan yang kedua, toleransi. Lupakan siapa yang salah, siapa yang benar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bangunlah sikap toleransi dalam jiwa untuk berdamai dengan kesalahan, untuk akrab dengan perbedaan, dan bertoleransi terhadap segala kekurangan orang lain. Dan yang ketiga, kasih. Memaafkan orang lain merupakan bagian dari bentuk kasih. Sia-sia saja jika kita percaya kepada Tuhan, tapi kita masih menyimpan dendam di dalam hati. Perbesar kasih, karena pada akhirnya semua itu untuk kebaikan kita juga. Jangan menyimpan kebencian, tapi ikhlaskan agar berkat Tuhan bisa masuk di dalam kehidupan. Oke? Nah. Saya selalu belajar untuk terima kasih pada siapapun. Karena sehari semalam banyak sekali orang berjasa buat saya. Tapi saya juga berusaha untuk selalu minta maaf pada siapapun, orang yang terdekat. Karena tiap hari saya pasti berbuat salah pada orang-orang terdekat. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan itu benar atau salah. Meskipun niat saya selalu ingin benar dan melakukan yang benar. Karena itu di setiap kesempatan saya selalu beristighfar, meminta maaf. Jangan-jangan tadi salah, jangan-jangan apapun yang orang bilang betul, siapa tahu salah. Saya tidak tahu, yang benar itu hanya Tuhan yang tahu. So, saya selalu minta maaf seperti itu dan dengan maaf kapasitas hati kita menjadi besar dan kecerdasan kita akan dijaga olehnya yang maha cerdas dan juga hidup kita akan dijaga oleh yang maha menjaga. Menurut saya itu esensi dari maaf. Baik, terima kasih Anda telah menyaksikan I'm Possible malam ini. Dan jangan lupa juga untuk follow account Twitter kami di @possiblemetrotv dan juga Instagram kami di @im_possiblemetrotv. Saya Mary Riana bersama Pak Komarudin Hidayat dan juga Pak RB Sentanu. Kami pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan dari Impossible jadi I'm Possible. Thank you Pak Komar. Bye.